head-to-head senjata, dan kesiapan pertempuran Amerika dan Tiongkok di Laut Cina Selatan. Soal konfrontasi, Amerika selalu identik melawan Rusia. Namun setelah keunggulan Amerika di Perang Dingin yang berbuntut pecahnya Soviet, negara Trump ini mutlak tidak memiliki saingan yang seimbang. Namun, seiring berlalunya waktu, banyak negara-negara yang makin berbenah. Kini muncul penguasa-penguasa militer baru yang tak kalah jika dibandingkan dengan Amerika. Salah satunya adalah China. Ketegangan antara dua kekuatan terbesar di dunia ini akan mencapai titik baliknya. Amerika Serikat dikabarkan akan mengeluarkan senjata dan strategi baru untuk menutupi kesenjangan kekuatan militer dengan China. Selama beberapa dekade terakhir ketika China memperkuat senjata mereka, AS lebih banyak bertahan. Kini, setelah meniadakan perjanjian kontrol persenjataan yang dibentuk pada masa Perang Dingin, pemerintah Donald Trump berencana mengerahkan rudal jelajah jarak jauh di wilayah Asia Pasifik. China yang mulai berhasil menguasai pangsa ekonomi global, kini juga mulai memperbaiki militernya dan hasilnya sangar. Tak hanya merekrut banyak sekali tentara-tentara baru, mereka juga mulai memperbaharui alutsistanya. Seumpama dibikin head-to-head, kira-kira siapa yang akan lebih unggul? Apakah sang juara bertahan Amerika atau China? Simpulkan sendiri lewat fakta-fakta berikut. So, agar gengs kalian tidak gagal paham, yuk cek video selengkapnya. Oke gengs, sebelum menyimak videonya lebih lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, serta share video ini ke teman-teman agar channel ini terus memberikan manfaat serta memberikan informasi unik ke seluruh dunia. Jumlah tentara aktif. Tak perlu heran ketika Amerika disebut-sebut sebagai negara dengan militer paling gila di dunia. Terutama dilihat dari banyaknya tentara yang ada di negara ini. Di tahun 2013 lalu, tentara mereka sudah berjumlah sekitar 1,4 juta orang. Kemungkinan bertambah cukup banyak hingga tahun ini. Lalu bagaimana dengan China? Maaf saja untuk Amerika, tapi mereka kalah telak soal jumlah. Bagaimana tidak? Negara Tiongkok ini punya sekitar 2,3 juta tentara aktif. Jumlah ini diperkirakan paling besar di dunia. Dilihat dari jumlah ini, sudah kelihatan siapa yang akan menang. Alutsista Angkatan Darat. Selain jumlahnya tentara yang menggila, China juga membekali dirinya dengan peralatan tempur yang tak main-main. Tercatat, negara ini menyimpan banyak senjata kelas berat di angkatan daratnya. Misalnya, tank yang berjumlah 9.162 buah, kendaraan taktis berperisai 4.791 buah, serta peluncur roket sebanyak 1.773 buah. China sendiri sudah menarik sekitar 6.249 alutsista daratnya yang usang. Lalu bagaimana dengan Amerika? Sudah tahu kan jika Amerika adalah pionirnya alutsista militer modern dunia. Nah, soal peralatan perang khususnya tempur darat, Amerika bisa dibilang lumayan jauh mengungguli China. Terutama soal jumlah salah satu alutsistanya. Amerika punya sekitar 8.854 buah tank, 41.065 kendaraan tempur berperisai, serta sekitar 1.331 peluncur roket. Tak seperti China, Amerika hanya mengandalkan sekitar 1.331 alutsistanya. Alutsista udara. China juga katanya sangat jumawa soal pertahanan udara. Hal ini memang masuk akal dilihat dari jumlah alutsistanya yang bisa dibilang wow. China memiliki sekitar 1068 pesawat tempur, 877 pesawat pengangkut, 909 buah helikopter dan 198 helikopter penyerang. Sekarang kita bandingkan dengan Amerika. Amerika memang gila. China mungkin meminta ampun kepada Paman Sam karena alutsista mereka kalah jauh soal kuantitas. Amerika memiliki sekitar 2.207 pesawat tempur, 5.367 pesawat pengangkut, 6.196 helikopter, dan 923 helikopter tempur. Seumpama kedua negara ini saling menyerang di udara, maka sepertinya sudah jelas siapa yang akan menjadi pemenang. Alutsista laut. Cukup seru untuk membandingkan kekuatan laut dua negara ini. Pasalnya masing-masing memiliki karakteristik yang sama. Bukan negara maritim,
namun punya armada laut yang handal. Dilihat dari alutsista lautnya, Cina bisa dibilang standar, walaupun sangat gila kalau ukurannya Indonesia. Tercatat, mereka memiliki 48 kapal frigate atau patroli, 25 kapal penghancur, 24 korvet atau kapal taktis, dan 69 kapal selam. Satu lagi, Cina hanya memiliki sebuah kapal teluk untuk pangkalan udara di laut. Lalu bagaimana dengan Amerika? Mereka hanya memiliki 63 kapal penghancur, 10 buah frigate, 73 kapal selam, dan 20 kapal induk. Amerika tercatat tidak memiliki korvet. Kalau dikomparasikan di sektor armada laut, keduanya mungkin punya kesempatan yang sama. Masing-masing punya kelebihannya sendiri pada jumlah masing-masing alutsista lautnya. Kekuatan nuklir. Di era modern seperti sekarang, soal militer sepertinya harus menyangkut pautkan pula dengan namanya senjata nuklir. Nuklir banyak dikembangkan di negara-negara dunia karena soal kekuatan mereka sangat masif. China memiliki nuklir. Saat ini mereka mungkin hanya memiliki sekitar 250 hulu ledak saja. Meskipun demikian, jika diluncurkan sama hasilnya lumayan gila. Pemerintah China mengatakan akan terus berbenah soal nuklir, mungkin saja dengan menambah banyak lagi hulu ledak. Kita tinggalkan China dan inti kekuatan nuklir Amerika. Sepertinya China harus ketar-ketir mendengar kabar kalau jumlah hulu ledak Amerika sangat-sangat banyak. Tercatat ada sekitar 10 ribuan yang dimiliki negara paman Sam. Itu belum termasuk tipe-tipe yang berbeda yang akan memberikan dampak yang berbeda pula ketika menghantam China. Inilah peta kekuatan Amerika dan China. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan sendiri. Jadi bisa disimpulkan, kalau seumpama terjadi perang antara kedua negara ini, maka kemenangan mungkin akan condong ke Amerika. Kalau taktik perang serbu, mungkin China akan unggul dengan kelebihan banyaknya tentara yang mereka miliki. Nah, itu penjelasannya ya, gengs. Sudah jelas belum? Oh, persoalan apa, Pak? Semoga bermanfaat. Tetap semangat. See you next video ya. Ciao.